Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan nama saya Gilang Muhammad. Di sini di mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, saya akan menerangkan atau menjabarkan mengenai identitas manusia Indonesia. Yakni ada 5, yakni ada kebinekaan, lalu ada Pancasila, terus ada religius, ada toleransi, dan nanti akan menyangkut di pendidikan nasional. Oke, kita langsung mulai saja untuk yang pertama, yakni mengenai kebinekaan. Untuk kebinekaan sendiri, jadi kebinekaan ini adalah keragaman suku, budaya, bahasa, dan juga agama yang ada di Indonesia ini. Karena banyak sekali masyarakat Indonesia ini, karena kan dari Sabang sampai Merauke itu memiliki suku dan juga keturunan atau ras masing-masing. Jadi itulah yang dinamakan keberagaman dalam kebinekaan. Nah, untuk karakteristiknya ini ada 3, yakni sumber kekayaan budaya, pengalaman relasional, dan interaksi antar suku. Dan juga untuk nilai-nilainya ini ada yang menghargai perbedaan dan juga memperkuat persatuan. Jadi di dalam kebinekaan ini, untuk karakteristik dari kebinekaan biasanya itu sebagai sumber kekayaan, karena sangat Indonesia ini banyak sekali macam-macam suku, budaya, dan agama. Jadi menjadi sumber kekayaan dari budaya yang ada di Indonesia begitu. Selain itu juga menjadi relasional, maksudnya itu memiliki relasi untuk berbagai macam suku budaya yang ada di Indonesia dan bisa menimbulkan interaksi antar suku yang berbeda yang ada di Indonesia, kurang lebih seperti itu. Lalu untuk yang nilai ini, dari perbedaan itu tadi orang Indonesia akan terbiasa untuk menghargai perbedaan yang ada di Indonesia dan juga akhirnya akan memperkuat persatuan yang ada di Indonesia, kurang lebih seperti itu untuk kebinekaan. Lalu masuk ke yang Pancasila ini. Untuk Pancasila ini adalah sebagai identitas bangsa. Jadi Pancasila ini adalah identitas bangsa Indonesia, kurang lebih seperti itu, dan juga sebagai fondasi filosofis bangsa Indonesia itu sendiri, yakni cerminan nilai luhur untuk kehidupan bermasyarakat yang ada di Indonesia. Dalam pengimplementasiannya sendiri, Pancasila ini akan ditanamkan di dalam kehidupan bermasyarakat oleh masyarakat Indonesia, seperti nilai-nilai dari 5 sila yang ada di Pancasila begitu. Jadi sekarang ini banyak sekali seperti program atau mungkin didikan dari guru kepada siswa yang ada di sekolah mengenai nilai-nilai dan cerminan yang harus diimplementasikan di lingkungan sekolah kepada generasi muda, yakni siswa tersebut. Lalu dari hal tersebut akan mendorong sikap gotong royong dan juga tanggung jawab sosial kepada generasi muda dari sekarang sampai nantinya, sehingga Pancasila ini sangat cocok kalau digunakan sebagai identitas bangsa Indonesia. Berlanjut ke yang religius ini. Untuk yang religius ini adalah kualitas dari kebatiniahan yang mendorong sikap hidup bernilai. Jadi di Indonesia ini kan kental sekali dengan spiritual agama, kurang lebih seperti itu, dan juga keberagaman dari agama yang ada di Indonesia kan tidak hanya satu. Memang mayoritas beragama Islam, tetapi Islam juga akan mentoleransi berbagai macam agama lain yang ada di Indonesia untuk hidup secara rukun demi kedamaian, keharmonisan yang ada di Indonesia, seperti itu. Nah, untuk spiritualitas sendiri, biasanya ini ada tradisi yang namanya ziarah, yakni sebagai simbol perjalanan hidup. Kurang lebih gambarannya yakni hubungan manusia dengan Tuhan dan juga alam. Jadi ziarah itu kan kita mengunjungi makam yang dahulu, seperti mungkin makam Sunan, makam-makam pendahulu kita, pahlawan, bisa jadi seperti itu, untuk mendoakan kepada Tuhan bahwa dulunya sudah banyak perjuangan dari mereka untuk Indonesia ini. Jadi kita harus menghargai apa perjuangan mereka dengan cara seperti itu, dan juga berdoa kepada mereka atas jasa yang sudah mereka berikan kepada Indonesia sampai dengan Indonesia terwujud saat ini.
Lalu dari spiritualitas ini akan muncul ke peran kehidupan, yakni bisa membangun komunitas yang harmonis dan juga praktis dalam kepemimpinan dan kehidupan sosialnya. Jadi dari kualitas batiniah yang bagus, spiritualitas yang bagus akan mendorong untuk membangun komunitas yang harmonis di suatu kehidupan bermasyarakat, dan juga praktik kepemimpinan dan kehidupan sosial yang lebih efisien dan juga praktis dalam penerapan di kehidupan sehari-hari. Nah, dari religiusitas Pancasila kebinekaan ini akan masuk di tahap toleransi. Nah, di tahap toleransi yang ini banyak sekali hal yang harus ditoleransi di Indonesia agar tidak terpecah belah untuk tetap menyatukan bangsa Indonesia, seperti itu. Jadi pendidikan toleransi ini sangat penting untuk diterapkan dari mulai usia anak-anak, yakni generasi muda, untuk bekal mereka saat dewasa nanti, sehingga untuk menghargai sesama walaupun berbeda suku itu tidak menjadi sebuah halangan ataupun rasa egois dalam diri mereka. Jadi bertoleransi kepada suku lain, ras lain, agama lain itu menjadi salah satu bagian dari kehidupan yang ada di Indonesia untuk bermasyarakat itu tadi. Untuk pendidikan toleransi sendiri ini lebih ke menerapkan nilai-nilai toleransi sejak dini yang tadi, yakni diberikan pendidikan kepada generasi muda untuk membentuk peka atau terhadap perbedaan yang ada di Indonesia ini. Lalu dalam toleransi ini juga akan muncul kunci keharmonisan. Maksudnya itu hidup itu bisa berdampingan meskipun berbeda, dan juga penting untuk mengajarkan sikap saling menghormati. Jadi walaupun kita berbeda-beda tetapi tetap satu jua, kurang lebih seperti itu untuk toleransi. Jadi perbedaan itu tidak akan menjadi sebuah masalah bagi kita apabila kita bisa menghargai, mentoleransi, dan ya menganggap bahwa perbedaan itu adalah hal yang harus kita jaga untuk tetap menjaga kekayaan budaya yang ada di Indonesia ini, seperti itu. Dari keempat hal ini tadi akan masuk di pendidikan nasional yang ada di Indonesia, yakni mengenai peran dalam masyarakat. Selain itu, dari peran dalam masyarakat akan ditanamkan tentang nilai kebinekaan dan Pancasila dalam kurikulum yang ada di pendidikan, dan juga akan mendorong pengembangan karakter dan keterampilan sosial dari siswa-siswa yang diberikan pendidikan toleransi di sekolah. Dari hal-hal tersebut dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai identitas seperti identitas Pancasila, identitas kebinekaan, religiusitas tadi, toleransi, dengan implementasi yang ada di lapangan. Karena sejatinya individu yang bertanggung jawab dan beretika itu akan membawa Indonesia ke Indonesia emas pada tahun yang kita harapkan di tahun 2045, 100 tahun Indonesia, dan juga pemimpin masa depan yang menghargai keberagaman. Jadi di Indonesia emas nanti keberagaman dan hal-hal seperti itu bukanlah masalah lagi, karena saat ini masih banyak sekali masalah mengenai hal-hal tersebut dan menjadi salah satu pemicu terjadinya bentrok karena perbedaan yang ada di Indonesia tersebut. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki sumber kekayaan budaya yang sangat banyak ini haruslah tetap menjaga budaya yang ada di Indonesia. Entah itu kita di lingkungan yang bagaimanapun, kita harus bisa menjaga toleransi, keharmonisan, kedamaian untuk ada dan berkembang di lingkungan tersebut, kurang lebih seperti itu. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai identitas dari manusia Indonesia. Saya Gilang Muhammad, saya pamit undur diri. Dadah.